Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel HLL, di mana kita akan berbicara tentang dunia pendidikan. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk membantu saya agar saya terus bersemangat dalam berkarya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang cara cepat dan cara sederhana bagaimana mudahnya membuat modul ajar. Sahabat HLL, dalam membuat modul ajar, rujukan kita adalah capaian pembelajaran, lalu alur tujuan pembelajaran, lalu kita membuat modul. Apa sih modul ajar itu tadi? Berdasarkan keputusan Menteri nomor 262/N/2022 halaman 68 sampai halaman 69, modul ajar adalah dokumen perencanaan pembelajaran dengan komponen sekurang-kurangnya terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Jadi sahabat, sekurang-kurangnya harus ada tiga yang mencakup dalam modul ajar. Di dalam kurikulum Merdeka, modul ajar itu artinya adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran. Sahabat HLL, ada tiga minimal yang harus termuat dalam modul ajar. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, lalu yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen. Dalam video ini saya akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran. Di mana di dalam langkah-langkah pembelajaran itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan kali ini saya akan fokus untuk membahas pada kegiatan inti, hanya kegiatan inti. Nah, rekan-rekan semua, sahabat semua, pada bagian kegiatan inti, dalam kegiatan ini saya menggunakan pola 5M. M yang pertama adalah mengamati, di mana para peserta didik dalam kegiatan mengamati ini bisa melakukan hal-hal seperti membaca, melihat, menonton, mendengar, menyimak, dan yang lainnya. M yang kedua adalah menanya, di mana hal-hal yang bisa dilakukan dalam kegiatan menanya oleh peserta didik adalah membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. M yang ketiga adalah menalar, di mana peserta didik pada kegiatan menalar ini bisa melakukan hal-hal seperti berikut, yaitu mengolah informasi secara saintifik, mengkategorikan hasil analisis data, menemukan pola hasil, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena informasi terkait, dan menyimpulkannya. M yang keempat yaitu mengasosiasi. Dalam kegiatan mengasosiasi, peserta didik bisa melakukan hal-hal sebagai berikut: mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk atau gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber belajar lain, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menggunakan angket atau wawancara, memodifikasi, menambahi, atau dan mengembangkan. M yang terakhir adalah mencoba atau mengkomunikasikan. Nah, di dalam kegiatan mengkomunikasikan ini, peserta didik bisa melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu menyajikan laporan dalam bentuk bagan, menyajikan laporan dalam bentuk diagram atau grafik, menyusun laporan tertulis, dan menyajikan laporan melalui proses hasil dan kesimpulan secara lisan, mengerjakan dan menjawab soal. Lalu kita bisa menambahkan dengan satu kata kunci M yang terakhir, yaitu ini juga sebagai M yang terakhir ini sebagai apa ya? Sebagai pilihan, kalau boleh dibuat, kalau tidak ya sudah, tidak ada masalah, tidak apa-apa ya. M yang terakhir adalah mencipta, yaitu dalam kegiatan mencipta ini yaitu membuat karya dengan mengaitkan materi yang telah dipelajari atau mengaplikasikan materi yang dipelajari ke dalam bentuk karya atau seni. Nah, maksudnya seperti ini, peserta didik sudah berhasil membuat satu buah puisi ya. Nah, jadi dalam puisi tersebut, dalam pembuatan puisi tersebut, di mana kanvas dia meletakkan puisi tersebut, apakah di video, ataukah dia di frame, ataukah dia dalam tulisan indah, dan lain sebagainya. Itulah kegiatan mencipta. Rekan-rekan semua, itu adalah kegiatan 5M yang bisa kita ambil untuk dalam kegiatan inti. Nah, bagaimana contohnya? Di tujuannya, saya langsung lari ke tujuannya ya rekan-rekan. Tujuannya yaitu peserta didik atau murid mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Yang kedua, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, inilah tujuan pembelajarannya. Maka dari itu kegiatan intinya yang pertama, M yang pertama, mengamati. Nah, murid melihat tayangan video
membaca bacaan tentang kartun inspirasi, dan seterusnya pada link-link ini sudah kita siapkan. Lalu M yang kedua menanya, yaitu tanya jawab terkait materi atau dengan pertanyaan pemantik berupa video tentang apakah itu. Artinya seperti ini pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dilakukan apabila peserta didik atau siswa tidak ada yang bertanya, maka kita bisa memulainya dengan memancing atau memantik, melakukan pertanyaan yang mengarahkan pertanyaannya seperti ini. Video tentang apakah itu? Apakah makna dari video tersebut? Sikap apa saja yang tidak baik yang ditunjukkan oleh video tersebut? Sikap baik apa saja yang ditunjukkan oleh video tersebut? Apa saja hubungan dengan nilai Pancasila? Nah, rekan-rekan sekalian, kita upayakan bahwa videonya itu bukanlah video materi tetapi video pengantar. Artinya video ini akan berkaitan dengan suatu materi. Misalnya jika dalam kerjasama, misalnya dalam melakukan kerjasama, ya tujuannya untuk kerjasama, maka kita lihatkan video-video tentang pentingnya kerjasama sehingga mereka akan mengarahkan kerjasama. Nah, seperti ini juga. Nah, di sini tayangan video ini tidak memuat materi video di awal, tetapi mereka akan mengidentifikasi, akan bertanya, mengarahkan pertanyaan, mereka akan mengarahkan ke materi ajarnya. Nah, lalu selanjutnya tahap yang ketiga yaitu menalar. Di sini kegiatan menalar di sini. Nah, yaitu kegiatan menalar yaitu guru merangkum dan memberikan penguatan terhadap jawaban-jawaban murid dan mengaitkannya dengan materi. Ya, di sini posisi guru, peran guru ini akan merangkum setiap jawaban-jawaban peserta didik atau jawaban-jawaban siswa di bagian menalar ini tadi. Sisa seluruh jawaban akan kita rangkum menjadi satu menuju ke arah materi. Dan jika memang memungkinkan, memang sudah seluruh jawaban itu bisa kita satukan, maka kita buat kesimpulan terhadap materi. Nah, lalu di M yang keempat ada mengasosiasi. M yang keempat adalah mengasosiasi, di mana pada tahapan ini guru sudah menghubungkan, artinya menghubungkan apa yang sudah dilihat dia tadi di atas dengan materi yang ada. Ya, bisa kita katakan di sini guru memberikan penjelasan materi. Nah, seperti itu saja. Namun di sini guru melihatkan petayangan materi itu mungkin dari video saja. Ya, rekan-rekan, dalam tayangan video. Jadi gurunya tidak perlu menjelaskan lagi. Nah, linknya juga sudah ada. Nah, link contoh penerapan nilai Pancasila. Di M yang terakhir adalah menghubungkan. Nah, menghubungkan di sini juga di bagian sebelum, nah, mengasosiasi ini masih mengasosiasi ini menghubungkan. Setelah mereka murid ini tadi melihat tayangan video, lalu apa yang dilakukan murid? Membentuk kelompok kerja, lalu berdiskusi tentang sikap contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkup Pancasila. Murid apa yang dilakukan? Yaitu murid membentuk kelompok kerja dan murid akan mendiskusikan sikap atau contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Mereka kita berikan lembar kerja peserta didik. Ya, mereka akan berdiskusi. Setelah mereka berdiskusi, mereka akan menghubungkan. Nah, mereka akan berdiskusi, mereka akan melakukan presentasi hasil diskusi kelompok. Apa yang mereka kerjakan akan mereka presentasikan, dan peserta didik lain dalam kelompoknya menanggapi atau memberikan pertanyaan. Nah, seperti itu ya. Itu di tahap menghubungkan. Lalu di tahap yang terakhir adalah mencoba atau mengkomunikasikan. Nah, di sini bisa kita katakan mencoba atau mengkomunikasikan. Tahapan ini mengaplikasikan apa yang sudah didapat. Artinya peserta didik di sini sama dengan artinya di sini peserta didik sudah mengerjakan tugas atau mengerjakan latihan. Jadi di sini bisa kita ambil murid mengerjakan soal isi tes untuk menguji pemahaman makna sila-sila Pancasila. Selesai. Sangat mudah sekali menyusun kegiatan pembelajaran dengan 5M. Yang penting tidak lari dari tujuan pembelajarannya. Baik, sekian video saya dari hari ini. Jangan lupa untuk terus support saya dengan cara like, subscribe, dan komen agar saya terus semangat dalam berkarya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.